nggak sih kamu setelah ngobrol sama seseorang ngerasa ada yang aneh, ada yang nggak beres, tapi nggak bisa nunjukin apa persisnya? Nah, hari ini kita bakal bedah buku In Sheep's Clothing yang bakal ngasih kita semacam kacamata baru. Kacamata buat ngelihat perilaku manipulatif yang mungkin selama ini ada di depan mata kita, tapi kita nggak sadar. Oke, kita mulai dari sebuah skenario yang mungkin rasanya familiar banget ya. Mungkin sedikit nggak nyaman, karena ini nyentuh perasaan yang sangat umum kita alami. Coba deh ingat-ingat lagi. Kamu habis ngobor terus bukannya lega malah jadi pusing, bingung, ngerasa bersalah. Padahal kamu yakin banget kamu nggak salah apa-apa. Nah, perasaan yang bikin kamu mempertanyakan diri sendiri inilah, menurut buku ini, sinyal bahaya pertama yang harus banget kita perhatikan. Dan rasanya tuh kayak kita selalu dalam posisi bertahan, selalu coba ngejelasin diri, tapi kok ya ujung-ujungnya selalu kita yang salah, selalu kita yang kalah. Percaya deh, itu bukan cuma imajinasi kamu. Perasaan dibikin gila itu adalah sebuah taktik. Nah, disinilah kita sampai ke inti dari buku ini. Ini adalah sebuah ide yang benar-benar mengubah cara pandang kita soal konflik antar manusia. Siap-siap ya, karena ini bakal sedikit menjungkir balikan apa yang selama ini kita kira. Jadi, coba lihat ini. Selama ini kan kita sering dibilangin, oh maklumin aja dia begitu karena dia insecure. Kita kira mereka itu takut, jadi mereka defensif. Tapi Dr. Simon bilang, itu keliru besar. Ini bukan soal pertahanan, ini adalah serangan. Mereka itu nggak takut, mereka lagi bertarung dan mereka mau menang. Dan inilah istilah kuncinya, agresi terselubung. Ini bukan agresi yang kelihatan, kayak marah-marah atau teriak-teriak, bukan. Ini adalah agresi yang dibungkus rapi pakai senyuman, disembunyiin di balik kata-kata yang manis, tapi tujuannya sama persis, untuk mengendalikan dan mengalahkanmu. Buat seorang agresor terselubung, setiap interaksi itu ya, sebuah arena pertarungan. Lihat deh gambarnya, mereka nggak akan nabrak kamu dari depan. Mereka bakal muter, cari celah, kayak air yang ngalir lewat sela-sela batu, buat ngelewatin pertahanan kamu dan dapetin apa yang mereka mau. Terus gimana cara mereka melakukannya? Ternyata mereka punya semacam buku panduan andalan. Dr. Simon ngejelasin taktik-taktiknya dengan gamblang. Dan dengan kita ngenalin jurus-jurus ini, kita bisa mulai berhenti jadi korban dalam permainan mereka. Yang pertama, rasionalisasi. Ini senjata klasik mereka. Mereka bakal bilang sesuatu kayak, aku ngeritik kamu tuh karena aku peduli, biar kamu lebih baik. Kedengerannya kan mulia banget ya. Padahal sebenarnya, tujuan dibaliknya adalah buat bikin kamu ngerasa kecil dan ragu sama diri sendiri. Taktik kedua, pengalihan. Pernah nggak sih kamu mau bahas masalah A, tapi entah gimana caranya, 5 menit kemudian kamu malah lagi debat kusir soal Z. Dan kamu bahkan lupa apa poin awalmu. Nah, itulah sihir pengalihan. Cara paling ampuh buat kabur dari tanggung jawab. Wah, ini dia jurus pamungkasnya, main jadi korban. Mereka pintar banget membalikkan keadaan. Kamu datang sebagai pihak yang dirugikan, pulangnya malah kamu yang rasa bersalah dan minta maaf. Luar biasa kan? Sangat kuat dan sangat merusak. Taktik ini tuh kayak tetesan air yang terus-terusan jatuh ke batu. Pelan, tapi pasti. Komentar-komentar sarkas kayak, oh tumben pinter, atau udah biar aku aja deh, kamu kan gak biasa mikir. Kalimat-kalimat kayak gini perlahan-lahan ngerusak kepercayaan diri kita, sampai akhirnya kita jadi gampang banget dikenalikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mencerahkan dari buku ini. Jadi, kekuatan manipulator itu ternyata bukan cuma dari taktik mereka, tapi juga dari cara mereka memanfaatkan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita. Buku ini ngajak kita buat introspeksi. Tapi bukan buat nyalahin diri sendiri ya, justru buat memperkuat pertahanan kita. Sifat-sifat baik kita loh, kayak keinginan buat selalu positive thinking sama orang, atau rasa nggak enakan, atau bahkan keraguan sama diri sendiri, itu semua bisa jadi pintu masuk buat mereka. Dengan ngenalin pintu-pintu ini, kita bisa belajar cara nguncinya. Jadi, ini poin pentingnya. Kesadaran diri adalah perisai terkuatmu. Ini bukan berarti kita harus jadi sinis atau nggak percaya sama siapa-siapa. Sama sekali bukan. Ini tentang mengenali diri kita sendiri, di mana letak kekuatan kita, dan di mana titik lemah kita. Itulah senjata utama kita. Oke, jadi sekarang kita udah bisa lihat permainannya. Kita udah kenal taktiknya. Pertanyaan besarnya, gimana caranya berhenti ikut main? Nah, buku ini nawarin seperangkat aturan main yang baru yang bakal mengubah total cara kita berinteraksi sama mereka. Dan ini dia kebenaran yang mungkin agak pahit, tapi harus kita terima. Kita nggak bisa mengubah mereka. Titik. Jadi berhenti coba.
Fokuskan energi kita ke satu-satunya hal yang bisa kita kontrol 100%, yaitu respons dan perilaku kita sendiri. Disitulah kekuatan kita berada. Ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, stop terima alasan-alasan mereka. Fokus ke tindakannya. Kedua, nilai apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka bilang. Ketiga, buat batasan yang super jelas. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, siap-siap. Karena begitu kamu mulai mengambil alih kendali, mereka pasti bakal melawan. Jangan mundur. Pada akhirnya, buku ini tuh ngasih kita peta dan kompas buat keluar dari labirin kebingungan. Mengenali permainannya itu baru langkah pertama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa sih ini terjadi sama aku? Tapi berubah menjadi, oke, sekarang apa yang mau aku lakukan? Jadi, apakah kamu siap untuk berhenti bermain? Dan mulai menulis aturanmu sendiri?